Orang yang selamat di hadapan Allah itu orang yang datang dengan hati yang bersih. Bersih dari apa? Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhonni. Ya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi berburuk sangka, itu kotoran hati. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab, jangan iri, dengki, sirik, takabur dan sebagainya. Kalau itu hilang, maka sholat kita pun akan menjadi lapang. Selama itu masih menancap pada diri kita, kita masih suka ke masjid tapi masih suka ngomel, kita suka pengajian, masih suka menilai kejelekan orang lain. Wassalam. Saya suka ngaji tapi sering ngolok-ngolok orang lain. Wassalam. Ngaji saya percuma. Makanya Al-Quran kembali kepada Al-Quran, kembali pada harus ada panduan. Karena Allah mentakdirkan tidak semua orang yang beriman hafal Al-Quran. Itu harus nyadari. Bahkan sampai ada yang jengkel terus kritik. Walaupun hafal Al-Quran tapi hatinya busuk loh, ngono akhirnya. Jadi malah banding-bandingkan yang bukan bandingannya. Makanya sekarang kan gencar rumah tahfidz, tapi akhlaknya tidak dibina. Selesai. Anak yang hafal Quran berani sama orang tua yang tidak bisa baca, apalagi hafal, rusak sudah. Karena apa? Orang tua di hadapan anak itu harga yang tidak bisa ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sekarang udah terjadi, anaknya pinter, bapaknya dihina-hina. Bapak udah goblok, dia ngomongin tidak bisa. Nah, lu ngomong kayak gitu itu kan hancur sudah kehidupan anak itu. Gitu loh. Iman tuh di situ. Makanya Nabi Ibrahim ketika mencerca bapaknya yang jualan arca itu diingatkan oleh Allah, itu bapakmu Ibrahim, kamu harus hargai. Urusan dia kafir tidak kafir urusanku, kan gitu Allah urusannya. Kita tuh sekarang tidak, Allah dimerdekakan. Kita sabotase semua dari gitu. Jadi termasuk daripada ketakwaan adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, tetapi kita pahami sebagai rasa empati kepada sesama. Menjelaskan sekarang seperti ana wa kafilul yatama fil jannah kahataini. Jadi kayak gini Rasulullah itu, besok orang yang menanggung anak yatim itu di surga bersama saya seperti jari tengah sama jari telunjuk. Dekat sekali dengan Rasulullah. Lah, menanggung anak yatim itu bagaimana polanya? Lah, itu muncul permasalahan baru. Apakah bikin panti asuhan? Ternyata yang sugih pengasuhnya, pokoknya begitu. Atau kita menyantuni setiap 10 Muharram terus diusuk-usuk kepalanya. Itu kafilul yatama itu satu kata, munculnya ekspresi berbeda-beda. Ada yang diam-diam, dah nak kamu sekolah nih, dah tak bayar dah 1 tahun. Itu termasuk kafilul. Lah kalau Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu kalau tahu anak yatim diambil, dibawa balik, ditanya, kamu mau aku menjadi bapakmu? Nah, diangkat jadi anak. Dia mikir, siapa ini kamu jadi bapak? Terus yang kedua, kamu mau Aisyah jadi ibumu? Oh, ini berarti Rasulullah kalau Aisyah. Oh, mau Rasulullah kalau gitu. Coba. Ada yang berani gitu. Sekarang ada tawaran 17 juta. Ngambil anak yatim dari Syria, dari Suriah plus babonnya. Cukup 17 jutaan. Coba. Ngambil mengadopsi anak yatim dari Suriah atau dari Palestina, tapi dibawa balik sak mboke. Sampai rumah perang. Jadi ekspresi keagamaan yang saya maksudkan. Kalau ngaji ini cuma jembatan ini. Bukan ciri orang yang bertakwa. Masih baca kalimat-kalimat.
Saya jadi ustadz bukan ciri orang yang bertakwa, bukan. Ustadz kiai kan embel-embel keduniaan belaka. Jadi kalau sudah seperti ini, maka kembali kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa, ya. Sehingga ketika kita kelak meninggal dunia, jangan sampai tidak menjadi orang yang berserah diri. Bukan Islam, berserah diri. Artinya apa? Hatinya kosong. Orang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengikut illa biqalbin salim. Illa man ata biqalbin salim. Orang yang selamat di hadapan Allah itu orang yang datang dengan hati yang bersih. Bersih dari apa? Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhonni. Ya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi berburuk sangka, itu kotoran hati. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab, jangan iri, dengki, sirik, takabur dan sebagainya. Kalau itu hilang, maka sholat kita pun akan menjadi lapang. Selama itu masih menancap pada diri kita, kita masih suka ke masjid tapi masih suka ngomel, kita suka pengajian, masih suka menilai kejelekan orang lain, wassalam. Saya suka ngaji tapi sering ngolok-ngolok orang lain, wassalam. Ngaji saya percuma. Ayo kemudian kita praktekkan agama ini bukan sebatas retorika. Takwa juga bukan sebatas ikrar, tetapi takwa juga dalam pelaksanaan kehidupan. Apapun profesi kita. Jadi kalau menurut profesi maka takwa secara profesional juga akan berbeda satu dengan yang lain. Sama dengan ketika saya mengatakan istighfar wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian beristighfar. Istighfarnya kita itu juga berbeda. Istighfar saya yang dianggap punya ilmu, menyampaikan ilmu ini termasuk istighfar. Guru ngaji, istighfarnya ngajar ngaji. Pedagang istighfarnya berdaganglah dengan jujur. Nanti gitu. Jadi dosa itu akan diampuni, dikifarati oleh perilaku keagamaannya. Bukan berarti istighfar semua harus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus bikin jamaah istighfaran, yang tidak ikut dilolokno, banyak dosa tidak diampuni Allah. Ya selesai lagi sudah. Itu namanya fataqatta'u amrum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Memang cobaan, salah satu cobaan Allah kepada kita manusia itu nanti akan bikin kelompok-kelompok. Yang kelompok-kelompok itu mengeklaim sebagai kelompok terbaik dan mengibarkan benderanya masing-masing. Gitu. Jadi itu sudah digariskan sama Allah memang. Lah kita harus waspada. Kalaupun toh bikin kelompok baru, jangan sampai menjadi alat untuk menjustifikasi kejelekan kelompok yang sudah lama. Tuh. Kalaupun toh kita berbuat sesuatu yang baik, jangan kemudian kebaikan kita terpengaruh oleh kejelekan orang lain, sehingga serta-merta kita enteng saja menilai kejelekan orang lain itu. Berbuat baik, berbuat baik. Nah, itu. Terus kalau kita tuh selalu berbuat maksiat, wa alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim. Kalau kita memang terpaksa berbuat maksiat, ikuti dengan perbuatan baik. Itu istighfarnya. Kapan? Ketika ingat, waduh aku tadi salah maksiat, langsung berbuat baik. Hadis ini menjelaskan perbuatan baik akan menghapus 10 kali lipat perbuatan jelek. Perbuatan jelek resikonya cuma dapat 1, tapi berbuat baik efek baiknya 10 kali lipat. Betapa enaknya kan?
Makanya Wali Songo dulu ketika ngopeni para rampok itu, yang ngerampok kok terus. Tapi diajak istighfar, besok ngerampok lagi, istighfar lagi. Karena seringnya istighfar akhirnya rampoknya menjadi luntur, sembuh kayak gitu. Cuman sekarang ya jangan begitu. Yang korupsi itu aja sudah di penjara, balik korupsi lagi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hakikat keagamaan, bukan sebatas ilmu agama. Sebab ketika sebatas ilmu agama kita nol. Kita tidak akan bisa mampu mengendalikan emosi karena keilmuannya itu. Jadi mudah-mudahan penyempurnaan ketakwaan ini akan bisa mengendalikan kehidupan kita, dan kita akan ridho biqudratillah. Artinya apa? Hidup ini benar-benar sudah ditakdirkan oleh Allah jadi apapun. Jadi-jadian ini takdir Allah. Kita tidak perlu banding-bandingkan bahwa ini lebih hebat daripada ini lebih baik daripada ini, kemudian kita milih, kemudian memaksa diri, merubah diri yang tidak sesuai dengan kapasitas, itu justru malah akan menjadi celaka. Apa yang telah diberikan Allah kita sikapi dengan lapang dada, kemudian kita ikuti dengan aturan-aturan keagamaan sesuai pengetahuan dan kemampuan kita. Insya Allah. Sholat, kalaupun tidak bisa wirid panjang, tidak usah wirid. Sholat tidak bisa surat yang panjang, ya baca yang pendek-pendek. Sholat kalau memang tidak bisa baca surah Al-Quran, tidak usah baca, kan begitu tuh. Cuma tidak usah cerita sama orang. Sebab kadang-kadang kita terus, ya lah aku sudah sholat. Lah kamu tidak bisa baca, tidak penting. Lah ini akhirnya menghina kan. Tidak usah baca, ya tidak apa-apa, katanya tasirul biu boleh. Nah, ya susah lagi dengan saya nanti gebuki orang lain. Dia hari mengajaran sesat nanti gitu. Ini tahapan-tahapan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kelanjutan dari hadis yang ke-18 tentang hakikat ketakwaan yang mudah-mudahan kita bisa munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.